Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas topik baru tentang momentum sudut. Momentum sudut adalah suatu besaran vektor di mana dia menyatakan kuantitas gerak pada gerak rotasi. Jadi momentum sudut menyatakan kuantitas gerak pada gerak rotasi. Untuk lebih jelas, mari kita bahas. Momentum sudut kita akan simbolkan dengan simbol L ya. Jadi simbolnya adalah L. Kita beri tanda panah di atas karena dia adalah besaran vektor. Ya. Nah, sekarang kita coba meninjau suatu partikel atau massa titik ya. Benda titik di sini yang bermassa m bergerak ke sana ya, bergerak ke sana ke arah sana dengan kecepatan v. Sehingga saya bisa menuliskan momentumnya itu sebagai P. Nah, P ini adalah momentum linier yang merupakan perkalian massa dari titik ini dengan kecepatannya. Jadi, momentum ini sebuah besaran vektor. Ingat kembali, vektor itu memiliki besar dan arah. Ketika besarnya tetap, tetapi arahnya berubah, itu dikatakan vektor itu berubah ya. Nah, sekarang kita akan meninjau atau mengamati benda yang bermassa m ini atau partikel bermassa m ini dari suatu titik pengamatan di sini. Nah, katakanlah titik pengamatan kita adalah titik O. Nah, maka posisi titik M ini atau partikel bermassa m ini dilihat dari O ini, maka bisa kita gambarkan dengan sebuah vektor posisinya, yaitu R. Nah, jadi R ini adalah vektor posisi untuk benda bermassa M ini atau partikel bermassa M ini dilihat dari titik O. Nah, momentum sudutnya yang L itu kita akan definisikan sebagai perkalian cross product dari R dengan P. Jadi, momentum liniernya akan didefinisikan sebagai R, vektor posisi partikel itu, di-crosskan dengan, cross product ini perkalian vektor ya, dengan vektor P, vektor momentumnya yang arahnya ke sana. Jadi, P ini adalah yang ini ya. Nah, ini adalah vektor P-nya. Nah, vektor P-nya ke sana. Oke. Kita telah tahu bahwa ungkapan cross product seperti ini memiliki besar yang bisa kita tulis sebagai L sama dengan besarnya R, yaitu R, kalikan dengan besarnya P ya, kalikan dengan nilai sinus dari sudut antara vektor R dengan vektor P. Vektor R dengan vektor P. Ini adalah ungkapan skalarnya atau untuk menyatakan berapa nilai dari momentum sudut itu. Ya. Kalau yang ini ungkapan secara vektornya ya. Nah, jadi ini adalah ungkapan vektor untuk momentum sudut, kalau yang ini ungkapan secara skalar. Nah, kita akan membuat ini lebih singkat lagi penulisannya. Jika kita misalkan ya, jika sudut antara vektor R dengan vektor P, vektor posisi dengan vektor momentum, kita namakan dengan theta, maka penulisan yang ini bisa lebih singkat ya, lebih pendek. L sama dengan R kali P kali
sinus theta. Karena theta adalah sudut antara R dengan P, antara vektor R dengan vektor P. Maka saya tulis begini. Nah, sekarang kita ambil lagi yang ini. L sama dengan RP sin theta. Saya susun sekarang persamaannya. Saya tulis begini. Ini kan sudah perkalian nilai-nilainya saja ya, skalarnya. Maka ini bisa di mana saja kita letakkan, nggak ada masalah. Saya tulis perkalian R dengan nilai sinus theta, kemudian P-nya di depan. Nah, di belakangnya ini ke depan ya. Nah, berarti L-nya sekarang saya tulisnya R sin theta kali P. R sin theta ini adalah R yang tegak lurus dengan P. Nah, kita coba lihat ke sana. Benar nggak? R sin theta ini adalah suatu nilai komponen dari vektor R yang tegak lurus dengan vektor P ya. Nah, kita lihat. Kembali ke gambar ini. Vektor R itu berada di sini. Maka kalau saya perpanjang ke sini, ini adalah garis di mana vektor R ini atau vektor posisi ini berada ke sana. Nah, yang ini vektor P. Jika vektor P-nya ke sana, ke arah sana, dan vektor R-nya ke arah sana, kita tadi memberi sudut antara vektor R dan vektor P dengan nama theta. Berarti tetanya berada di sini. Jadi tetanya berada di sini. Nah, sekarang kita lihat komponen dari vektor R yang ini terhadap vektor P. Garis P itu kan di sini. Di mana P itu bekerja, ya. Nah, P itu bekerja di sepanjang garis ini. Nah, kita akan lihat vektor R ini punya komponen seperti apa saja pada garis ini. Nah, kalau kita lihat si P ini punya komponen yang sejajar. Si R ini punya komponen yang sejajar ke sana, sejajar dengan garis P ini, dan juga punya komponen yang tegak lurus. Ya, karena kita mengacu ke sini. Nah, saya akan gambarkan yang tegak lurusnya ke sini. Nah, ini adalah komponen yang tegak lurus. Yang sejajarnya ke sini. Nah, ini adalah tadi saya sebutkan adalah komponen yang tegak lurus. Apakah betul R sin theta itu adalah yang ini? Nah, kita lihat. Jika di sini adalah theta tadinya, maka yang ini juga theta. Nah, kita punya sekarang segitiga siku yang ini, di mana sikunya berada di sini. Nah, ini adalah segitiga siku, yang ini adalah sisi tegak yang di depan sudut theta. Yang ini sisi samping sudut theta, sisi tegak yang di samping. Nah, yang ini sisi yang di depan adalah sisi yang tegak lurus ya. Nah, yang tegak lurus dengan garis ini. Garis P seperti ini, yang ini adalah R yang tegak lurus. Nah, berapa R tegak lurus ini? Nah, ini panjangnya R. Karena ini adalah sisi di depan, maka diperkalikan dengan nilai sinus sudutnya. Maka R sin theta ini adalah benar R yang tegak lurus dengan P. Maka saya bisa tulis L sama dengan R tegak lurus dikalikan dengan P. Nah, ini adalah ungkapan sederhana untuk nilai dari momentum sudut. Ya, jadi momentum sudut itu akan punya nilainya jika ada R yang tegak lurus dan P-nya. Ya, jadi jika kita misalnya punya momentum tetapi tidak punya R yang tegak lurus dengan momentum liniernya, maka momentum sudutnya tidak ada, 0 gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contohnya begini, lingkaran ya. Nah, geraknya pada sebuah lintasan melingkar. Atau sebelumnya saya akan buka ini lagi ya. Kita tulis apa lagi yang bisa kita tulis sekarang.
kita tahu P, ya, P itu kan M kali V, besarnya ya. Saya tidak memberi tanda vektor di sini, berarti ini saya mengambil besarnya. Jika P-nya adalah ini, dan sekarang P-nya saya masukkan kemari, maka L-nya saya bisa tulis lagi menjadi apa nih sekarang? L sama dengan R, ya, kali P. P-nya saya ganti dengan M kali V. Ya, ini skalarnya. Nah, M-nya saya buat di depan, M, R-nya ke sini, kalikan dengan V. Nah, ingat kembali, V itu adalah kelajuan linier yang hubungannya dengan kuantitas sudutnya adalah R omega. Jadi di video sebelumnya saya sudah pernah menuliskan kalau V R omega. Nah, sekarang jika V sama dengan R omega ini saya masukkan kemari, maka saya bisa tuliskan lagi L menjadi M kali R kali R omega. R omega. Nah, R dengan R saya perkalikan, maka saya bisa tulis M kali R kuadrat kali omega. Ini adalah L. Ingat lagi, MR kuadrat ini, ya, M kali R kuadrat ini adalah momen inersia dari partikel. Jika M kali R kuadrat ini saya ganti dengan simbol I yang menyatakan momen inersia dari partikel, maka rumus L ini saya bisa menulis menjadi I omega. Nah, jadi ungkapan untuk momentum sudut bisa kita tulis I kali omega. Ya, ini serupa dengan ketika kita menulis momentum linier. M kali V. P adalah momentum linier, M adalah inersianya, V adalah laju liniernya. Kalau yang ini, L adalah momentum sudutnya, I adalah inersianya, ya, kelembaman rotasinya, momen inersia atau momen rotasi, inersia rotasi, dan omega adalah kelajuan sudut. Jadi L ini punya padanan dengan besaran linier dengan P, I punya padanan dengan M, omega punya padanan dengan V. Oke, jadi kita telah peroleh ungkapan untuk momentum sudut secara vektornya adalah seperti ini, ya. Kemudian kita eksekusi vektornya sehingga bisa kita tulis seperti ini, R yang tegak lurus dengan P. Kemudian jika saya ganti P-nya dengan M kali V, maka saya bisa menulis seperti ini. Dan akhirnya saya punya begini. Nah, ini adalah besaran momentum sudut secara skalarnya ya. Ini momentum sudut untuk menyatakan nilainya saja. Ini nilainya ya. Nilainya. Nah, bagaimana dengan arahnya? Ya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau partikel ini ya tidak ada gaya eksternal yang bekerja, maka momentum linearnya tidak berubah, maka dia akan terus ke sana. Akan bergerak dengan kecepatan yang sama dan arah yang tetap, tidak berubah. Maka momentumnya tetap. Kalau momentumnya tetap, momentum linearnya tetap, maka tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Nah, artinya dia akan lurus saja ke sana. Nah, sekarang jika kita perhatikan misalnya ini, dia tidak lagi di sini nanti, suatu saat ada di sini. Nah, berarti kita pastikan itu ada gaya eksternal yang bekerja, yang membuat dia tidak berada pada lintasan ini. Ya, oke. Sekarang kita ambil contohnya jika suatu benda bermassa ini saya gambarkan kembalinya di sini ya, kembali di sini. Nah, ini partikelnya bermassa M. Ya, saya amati dari titik sini, titik pengamatan O. Jadi saya gambar balik ya. Nah, misalnya ini jaraknya, saya ambil skalarnya saja R. Jarak dari O ke titik benda bermassa M itu adalah R. Nah, jika sekarang ada gaya eksternal yang bekerja ke sana,
Nah, gaya eksternalnya adalah F. Dan kita melihat gaya eksternal itu tegak lurus dengan R ini. Ya. Maka dalam perumusan torsi atau momen gaya kemarin kita telah peroleh torsinya itu adalah R tegak lurus F perkalian R yang tegak lurus dengan F-nya. R yang tegak lurus dengan F-nya. Besar R tegak lurus kalikan dengan F. Lengan gaya kali gaya. Lengan F ini kan yang ini, yang tegak lurusnya. Nah, sekarang jika kita ganti F ini, ya, F itu M kali A. Nah, ya, saya ganti kemari. Nah, ini yang kita tahu, kita ganti kemari, maka torsinya bisa saya tulis lagi menjadi begini. Torsinya besarnya adalah R kali M kali A. Nah, ingat kembali ada hubungan A dengan besaran sudut. Ini percepatan linier, ya, atau percepatan tangensial. Ada hubungan dengan percepatan sudut, yaitu dengan memperkalikan R di depannya. Nah, seperti ini kecepatan linier. Ini kecepatan sudut. Hubungannya perkalikan R di sini. Kalau ini jarak linier, di sini sudut, perkalikan dengan R. Ya, oke. Sekarang jika ini lagi A-nya, saya ganti dengan R alfa kemari. Saya peroleh lagi yang lain. Saya tulis lagi seperti ini. Torsinya R kali M, atau M-nya saya perkalikan ke depan saja, M kali R kali A. A-nya saya ganti R alfa. R kali R kuadrat. Maka torsi sama dengan M kali R kuadrat kali alfa. Ingat lagi, M R kuadrat adalah I. Saya ganti kemari. Ya. Saya tulis lagi di sini ya. M R kuadrat adalah I. Momen inersianya saya ganti kemari. Maka menjadi torsi adalah I kali alfa. Nah, kita telah peroleh ini hubungan antara torsi dengan momen inersia. Sepadan dengan, dia punya padanan pada gerak linier dengan F sama dengan M kali A. F adalah gaya linier, torsi adalah momen gaya pada gerak rotasi, M massa, ya, inersia benda. Kalau I ini adalah momen inersia benda. A adalah percepatan linier, alfa adalah percepatan sudut. Jadi dia punya padanan. F padanannya dengan torsi, I padanannya dengan M, alfa padanannya dengan A. Oke. Nah, apakah bisa diungkapkan seperti kita mengungkapkan perubahan dari momentum linier akan sama dengan jumlah eksternal, jumlah gaya eksternal yang bekerja, ya, pada gerak linier. Oke, maksud saya seperti ini. Pada gerak linier, kita tahu F itu bisa kita peroleh dari laju perubahan momentum linier, ya, atau saya ambil skalarnya saja terhadap waktu. Nah, dia punya padanan seperti ini. Jadi M kali A itu bisa diperoleh dari dP per dt dengan mengambil M yang konstan, ya, dan M-nya tidak 0, ya. Nah, sekarang coba perhatikan jika saya ganti P-nya itu dengan M kali V, maka saya bisa tulis D M kali V dt. Karena M tadi konstan, ya, untuk M yang konstan, nah ini catatannya ya, M konstan, M-nya bisa saya
majukan ke depan, yang saya diferensialkan adalah V terhadap T. Perubahan kecepatan terhadap waktu itu adalah percepatan, maka ini bisa saya menulisnya menjadi M kali A. Nah, yang ini adalah ungkapan hukum 2 Newton untuk gerak linier. Nah, sekarang apakah di gerak rotasi dia memiliki ungkapan yang sama? Nah, kita akan melihat kalau F punya padanan dengan torsi, berarti torsi ini haruslah diperoleh dari laju perubahan momentum. Momentum apa? Momentum sudut. Ya, laju perubahan momentum sudut terhadap waktu. Oke, coba kita ambil sekarang momentum sudutnya yang ini. Ya, saya buat di sini ya, atau saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Nah, sekarang kita akan ngecek laju perubahan momentum sudut terhadap waktu. Apa yang kita akan peroleh? Apa akan kita peroleh I kali alfa? Sama seperti ketika kita mendapatkan laju perubahan momentum linier terhadap waktu, sehingga kita peroleh M kali A, ya. Nah, kita lihat. Laju perubahan momentum sudut terhadap waktu, di mana L-nya adalah I omega. Nah, jika I-nya saya ambil konstan, nah, I konstan artinya saya mengupayakan M-nya tetap, R-nya juga tidak berubah besarnya, ya. Nah, ini saya ambil kasus yang I-nya konstan, ya. Nah, maka bentuk ini dl dt-nya, I-nya saya bisa tulis di depan, maka yang saya diferensialkan itu omega saja, d omega dt. D omega dt atau perubahan kecepatan sudut terhadap waktu, perubahan kelajuan sudut terhadap waktu, itu namanya percepatan sudut. Jadi d omega dt itu adalah alfa. Nah, jika sekarang d omega dt-nya saya ganti dengan alfa, maka dl dt-nya adalah I kali alfa. I kali alfa adalah torsi. Oh, berarti ini kan jadi torsi. Nah, berarti dl dt ini akan menunjukkan torsinya. Sama seperti dp dt akan menunjukkan F yang liniernya. Oke, ini adalah ungkapan hukum Newton kedua, ya, hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Ya, ini catat ya, tulis di sini sendiri ekspresi hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Nah, ini adalah teori pengantar di mana saya telah menjelaskan bagaimana mengungkapkan momentum sudut, ya, secara vektor tadi di sini, kemudian secara skalar seperti ini, ya, dan juga seperti ini, ya. Jadi 1 di sini tadi yang vektornya, 2 yang di sini, 3 yang sini, itu momentum sudut. Nah, kemudian kita juga telah melihat hubungan torsi, ya, torsi dengan momen inersia, ya, dengan percepatan sudut. Jadi jika ada torsinya, maka ini akan menyebabkan adanya percepatan sudut, ya. Nah, kemudian yang terakhir kita juga telah melihat bagaimana menuliskan hukum 2 Newton ini pada gerak linier. Kita buat padanannya untuk gerak rotasinya seperti ini. Jadi sampai di sini saja pembahasan konsepnya. Kita akan lihat tutorialnya nanti di video yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.